Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagia sekali saya saat ini, sahabat SMTV semua, dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudara semua sahabat SMTV. Dan di kali ini SMTV akan kembali membagikan sebuah ijazah. Dan ijazahnya adalah sholawat. Tapi sebelum ijazah ini saya berikan kepada saudara, sahabat-sahabat semuanya, SMTV mau memberi kesaksian, ya, memberi bukti kepada sahabat SMTV semua bahwasanya dengan bersolawat insya Allah semua hajat-hajatnya pasti akan terkabul, pasti. Dan salah satunya yang banyak sekali yang sedang dihadapi oleh sahabat-sahabat semuanya pasti masalah hutang. Oke, di sini SMTV ya akan memberikan kesaksian bahwa sholawat ini benar-benar bisa membayarkan hutang, ya, bisa melunasi hutang, ya. Bertawasul dengan sholawat ini, lantaran dengan sholawat ini Allah yang membayarkan hutang kita. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya saya sebut ya, demi Allah ini kisah nyata. Ini bukan cerita mengarang. Ini bukan hanya sekedar berita atau dengar dari orang lain, tapi saya benar-benar dengar sendiri dan mendapatkan kesaksian itu sendiri dari teman saya sendiri. Ya, jadi ceritanya sekitar 1 tahun yang lalu saya punya teman cewek. Ya, aslinya orang Jawa Timur, tapi beliau kerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga. Beliau menghubungi saya, ya. Ini namanya, tadi saya udah izin, mau saya sebutkan namanya, dan bahkan ingin saya tampilkan fotonya, bahkan screenshot WA-nya, tapi beliau tidak berkenan. Beliau hanya berkenan untuk menyebutkan namanya dengan inisial saja, ya. Tapi ini sekali lagi demi Allah, ini bukan cerita ngarang, ini benar-benar terjadi, ya. Sekitar 1 tahun yang lalu, sebut saja namanya Mbak Fik, ya. Ini namanya Mbak Fik gitu aja, ya. Inisialnya F, jadi saya nyebutnya Mbak Fik. Mbak Fik ini menghubungi saya lewat WA. Apa dia bilang? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, saya jawab. Gus, saya minta amalannya dong. Saya tanya, amalan buat apa Mbak? Dia bilang, Gus, baru saja tadi saya didatangi orang bank. Dia marah-marah, 4 orang dia datang, ya. Ditagih sama bank. Kalau 3 hari ke depan tidak bisa melunasi hutangnya, maka rumahnya akan disegel. Karena yang menjadi jaminan adalah sertifikat rumahnya. Padahal di rumah itu ada orang tuanya yang sudah tua renta. Ya, orang tuanya Mbak Fik ini udah tua, udah nggak bisa bekerja. Dan ada anak-anaknya juga di situ masih kecil-kecil, masih sekolah. Ya, dia sangat sedih sekali. Kalau 3 hari ini saya nggak bisa membayar, Gus, rumah saya akan disegel. Terus bagaimana nasib orang tua saya dan nasib anak-anak saya, mau tinggal di mana? Dia bilang seperti itu. Lalu saya tanya emangnya hutangnya berapa sih Mbak? Dia jawab, hutangnya itu totalnya ada 13.350.000. Jadi total hutangnya itu masih sisa 13.350.000. Dan tadi saya ngomong sama pegawai banknya, Gus, ini saya hanya baru ada uang 600.000 Pak. Gimana kalau saya cicil dulu? Tetap nggak bisa, harus dibayar semua karena memang jatuh temponya sudah
terlampau jauh, udah kelewatan jauh. Jadi udah nggak ada toleransi lagi karena udah sekali 2 kali dikasih peringatan sama bank. Makanya kalau 3 hari ke depan tidak bisa melunasi, maka rumahnya tetap akan disegel sesuai prosedur bank yang ada. 13.350.000 mau dicicil 600.000 karena waktu itu Mbak Fik hanya punya uang 600.000 itu habis gajian dan sisa gajian, dan gajiannya katanya itu sekitar 1.750.000 ya, yang lain udah dikirim ke keluarganya untuk kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan orang tuanya di kampung di Jawa Timur sana. Lalu saya tanya, mbaknya sholat nggak? Insya Allah sholat Gus. Mbaknya bisa baca sholawat nggak? Ya bisa-bisa nggak bisa Gus, belum ada yang hafal. Soalnya maklum saya mu'alaf dan saya belum sempat mempelajari banyak tentang agama Islam, tentang amalan-amalan. Saya udah bekerja di sini. Di sini nggak ada yang ngajarin. Oke, kalau begitu Mbak, mantap aja ya. Saya bilang gitu, mantap. Mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW, bertawasul kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasulullah dengan membaca sholawat. Insya Allah nanti ada jalan Mbak. Saya bilang gitu. Sholawatnya apa Gus? Nah ini, sampai di sini saya bilang, Mbak perbanyak membaca sholawat Adrikni. Jadi kalau ada waktu luang ya, meskipun itu pas masa atau pas apa, yang penting jangan pas di kamar mandi ya, itu perbanyak membaca sholawat Adrikni. Kalau perlu malam hari Mbak kan nggak ada kegiatan, jadi waktunya disita sedikit, dikurangi tidurnya, perbanyak membaca sholawat Adrikni, syukur-syukur kuat sampai 1000 kali. Lah, tapi waktunya tinggal 3 hari Gus, percayalah sama Allah, insya Allah ada jalan ya. Tapi ketika itu saya sendiri udah berpikir, saudara-saudara semuanya, saya udah berpikir kalau dalam 3 hari itu kok tidak ada jalan, saya mau menolong beliau, mau saya pinjami uang gitu loh. Jadi saya udah berpikir di situ ya, saya udah berpikir di situ. Akhirnya begini, beliau bilang begini, Gus, sholawat Adrikni itu yang bagaimana? Saya lafalkan begini Mbak, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah hudbiyati qalat khilati Adrikni. Saya ulang-ulang sama beliau. Beliau ngomong, Gus kok sulit sekali, panjang sekali, yang lain memangnya nggak ada yang sholawat lain. Saya menyadari, saudaraku, saya menyadari bahwa memang beliau belum tahu betul tentang amalan-amalan atau ajaran-ajaran agama Islam seperti sholawat-sholawat yang agak panjang seperti ini. Saya mencari, lalu saya sendiri berkeyakinan bahwa semua sholawat itu hebat, semua sholawat itu mempunyai barokah yang begitu luar biasa. Maka saya ajarkan kepada beliau, ya udah Mbak, kalau Mbak sholawat Adrikni merasa keberatan, sekarang Mbak yang hafalnya apa? Saya tanya begitu, Mbak yang hafal sholawat apa? Ya paling Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu Gus. Itu yang paling saya hafal itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu saya jawab, oke, dengan sholawat itu aja Mbak yakin, mantap, bismillah, insya Allah ada jalan. Insya Allah ada jalan. Lalu Mbak Fik ini, oke Gus, mulai kapan? Mulai sekarang. Nggak usah nunggu-nunggu besok. Ngapain nunggu besok? Ngapain nunggu nanti malam? Mulai sekarang. Sekarang Mbak wudhu, ambil wudhu ya, ambil wudhu sambil bekerja nggak apa-apa, sambil membaca sholawat itu. Dengan sebelumnya ya, sebelum membaca sholawat itu Mbak bertawasul kepada Rasulullah. Kalau Mbak nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, atau bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bilang aja, ya Allah, saya mau berfatihah kepada Rasulullah dan kepada sahabat-sahabat Rasulullah dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Udah baca Al-Fatihah. Lalu yang kedua, ya Allah, saya mau kirim Fatihah, bertawasul ya, menghadiahkan Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu baca Al-Fatihah. Lalu yang ketiga, ya Allah, saat ini saya mempunyai hutang yang begitu berat, hutang yang begitu mendesak,
dan taruhannya adalah rumah saya. Padahal kalau rumah saya itu disita oleh bank, saya nggak tahu nasib anak-anak saya mau bagaimana. Nah setelah itu keluhan-keluhan yang ada dalam hati mbaknya itu keluarkan saja. Saya bilang gitu, keluarkan saja kepada Allah, curahkan kepada Allah. Ya, jadi lalu saya nyuruh gini, saya mau membayar hutang, saya nggak sanggup ya Allah, karena memang saya nggak ada. Saya udah berusaha mencari pinjaman kanan kiri, tetap nggak ada yang mau nolongin. Dan sekarang saya hanya minta pertolonganmu ya Allah, dengan wasilah sholawat ini, semoga ada petunjuk rezeki yang bisa membayarkan hutang saya, untuk membayar hutang saya. Dan saya percaya barokahnya sholawat ini, syafaatnya Rasulullah, hutang saya akan lunas. Al-Fatihah. Saya bilang gitu. Jadi pertama saya suruh wasilah Fatihah kepada Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Lalu yang kedua berkirim Fatihah, mengirim hadiah Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Lalu yang ketiga saya suruh mencurahkan semua isi hatinya, apa hajat dan niatnya dalam hati. Tentunya kalau Mbak Fik ini masalah hutang. Oke, lalu Mbak Fik ini langsung wudhu, ya, gitu. Wudhu, tanya lagi ke saya, WA lagi ke saya, Gus ini saya udah wudhu. Saya nggak ngomong panjang lebar lagi, udah mulai sholawat, yakin bahwa ada jalan lewat sholawat. Kayak gitu terus. Singkat cerita, saudara-saudaraku semuanya, singkat ceritanya, pas hari ketiga sekitar jam 9.30, beliau yang cerita sendiri. Sekali lagi demi Allah, ini cerita fik ya, cerita nyata ya, ini kisah nyata, bukan dongeng. Sekitar jam 9.30 pagi, orang bank itu datang lagi ke rumah Mbak Fik. Bukan ke rumah Mbak Fik, ke rumah tempat kerjanya Mbak Fik ini. Dengan muka yang begitu pucat Mbak Fik ya, pucat, takut, gemeter. Ya, didatangi kolektor-kolektor dari bank itu, takut, ingin lari-lari kemana, masalah nggak selesai juga, tapi mau tetap di sini. Ya Allah, kata dia, kepikiran terus sama anak-anaknya, kepikiran sama orang tuanya, bagaimana nasib keluarga saya ini, bener-bener disita ini. Mereka sudah datang begitu pagi ya, jam 9.30 udah datang. Ternyata saudaraku, ternyata alhamdulillahirabbil alamin, barokahnya sholawat ya, kehebatannya sholawat. Orang-orang yang datang ke situ itu bukannya mau nagih, bukannya mau nyegel rumah. Jadi pegawai bank yang datang tadi itu bukannya datang mau menyegel rumah, tapi datang ke situ mau memberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Padahal waktu itu Mbak Fik itu pucat, mau ngomong aja maaf, ini bibirnya sampai gemeteran. Ditanya sama tukang bank itu ya, sama penagih bank itu, mbaknya kenapa kok gemeteran kayak gitu? Ya saya bersalah Pak. Udah duduk dulu sini Pak. Duduk, akhirnya mereka duduk ngobrol. Dia bilang gini, Mbak terima kasih atas partisipasinya ya, dan terima kasih sekali mbaknya sudah menepati janji. Kaget dia, Mbak Fiknya kaget, loh maksudnya gimana Pak? Alhamdulillah mbaknya kan kemarin katanya mau nyicil 600.000 ya, ini sudah terbayarkan. Mungkin banyak yang transfer tadi jam berapa. Dia bingung, gimana Pak, terusin aja ceritanya. Lalu diterusin ceritanya, mbaknya kemarin kan mau nyicil 600.000 kan. Iya, ini udah ditransfer sama mbaknya 13 juta. Berarti tinggal sisa 350.000. Jadi saya datang ke sini, ini mau ngambil yang 350.000. Berarti mbaknya kan masih punya uang 600.000 yang kemarin ya, yang diceritain masih ada sisa 600.000. Nah ini saya ke sini cuma mau nagih itu, yang 350.000, yang 13 juta kan udah dibayar sama mbaknya. Dan saya datang ke sini selain mau minta yang 350.000, saya mau mengembalikan sertifikat rumahnya. Tambah kaget si Mbak Fik ini, tambah kaget. Tapi tidak ingin membuat curiga si bapak-bapaknya itu apa yang telah terjadi. Mbaknya itu hanya dipikir sendiri, dipendam dalam hati sama tersenyum, bersujud syukur sama Allah.
Di depan rumah dia bersujud, alhamdulillah ya Allah ada pertolongan. Akhirnya selesai sudah masalahnya. Terus Mbak Fik ini bertanya-tanya, ini siapa yang bayarin ya? Dan bahkan saudara-saudara semuanya, sampai detik ini Mbak Fik itu nggak tahu siapa yang membayar 13 juta, yang transfer 13 juta. Padahal saya sendiri juga belum jadi nolong beliau. Karena saya waktu itu juga udah kepikiran, udah 3 hari gitu kan. Pikirnya kok belum ada kabar. Lah tiba-tiba sekitar jam 11 siang itu ada kabar, Mbak Fiknya telepon ke saya. Gus, alhamdulillah Gus. Dia cerita panjang lebar. Dan intinya, Gus, ini kok aneh ya Gus, sholawat kok begitu hebat. Lah gimana Mbak? Saya kan kemarin cerita sama Gus kan masih punya hutang 13.350.000. Lah tadi orang bank tuh datang ke sini membawakan sertifikat rumah, mengembalikan sertifikat rumah sama minta kurangan 350.000. Katanya yang 13 juta udah saya transfer. Padahal saya tidak pernah merasa transfer. Uang 13 juta dari mana saya Gus? Tapi katanya udah ada yang transfer atas nama saya ke bank tersebut sebesar 13 juta. Nah terus gimana Mbak? Ya udah selesai sekarang, udah lunas Gus. Terima kasih banyak Gus atas ijayahnya, atas amalannya. Nggak usah berterima kasih kepada saya Mbak. Jangan perbanyak aja sekarang, perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah biar dipermudah segalanya. Dan jangan lupa sholawat, terus bersolawat Mbak, terus bersolawat. Apa yang Mbak impi-impikan insya Allah dengan sholawat bisa tercapai dengan barokahnya sholawat. Saya bilang gitu aja kepada saudaraku. Ya, jadi begini saudaraku. Ini kisah nyata ya, ini kisah nyata bukan cerita dongeng, bahwa kehebatan sholawat itu benar-benar nyata dan benar-benar terbukti. Jadi kepada saudara-saudara sahabat SMTV semuanya, kalau Anda semua sedang mengalami kesulitan yang begitu besar ya, mengalami masalah yang begitu besar khususnya masalah hutang, bayar dengan sholawat seperti ceritanya Mbak Fik tadi ya. Jadi dengan sholawat insya Allah ada jalan ya. Kita tidak harus berharap kepada Allah bahwa nanti kita akan dibayarkan seperti persis ceritanya Mbak Fik ini, bukan. Tapi insya Allah ada jalan-jalan yang lain. Syukur-syukur bisa ada keajaiban seperti Mbak Fik ini, yang beliau sendiri tidak tahu siapa yang transfer. Sampai detik ini tidak ada orang yang mengaku bahwa telah menolong beliau. Dan saya berkeyakinan memang itu Allah yang menolong berkat barokahnya bersolawat. Jadi intinya waktu itu saya menyuruh sholawat adrikni, karena memang sholawat adrikni ini memang sangat hebat sekali. Selain juga bisa meringankan segala beban-beban kita ya, bisa merampungkan segala masalah-masalah kita. Juga kalau orang rutin membaca sholawat adrikni, apalagi kok bisa 8 hari berturut-turut, 8 malam berturut-turut, dan setiap 1 malam 1000 kali, insya Allah akan bertemu mimpi bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Jadi begini saudaraku, ijayahnya kali ini saya membagikan ijayah yaitu sholawat adrikni. Jadi saudara-saudaraku, sekarang nggak usah pusing, nggak usah terlalu stres mikirin, karena semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan ya. Semua sudah terencana rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah tahu kapan kita harus diuji dan kapan kita harus bahagia. Itu Allah sudah atur semuanya. Maka dari itu, saudara-saudaraku, sekali lagi yang biasanya berdukun, berhenti berdukun ya. Berhenti berdukun. Jangan sekali-kali datang ke dukun lagi meminta sesuatu kepada dukun. Jelas dukun itu, sekali lagi saya sampaikan, sesat dan menyesatkan ya. Kalau ada seorang datang ke dukun, itu sudah kafir. Meskipun kafirnya kafir ringan, belum mengeluarkan dari Islam, itu baru datang ke rumah dukun, punya niat sesuatu, terus kebetulan dukunnya pas nggak ada, kita pulang udah dianggap kafir. Dan ibadah kita selama 40 hari ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita benar-benar sampai meminta kepada si dukun, dan kita meyakini bahwa dukun itu punya kekuatan, dukun itu punya kelebihan, dukun itu punya kehebatan. Itu jelas itu sudah musyrik, sudah syirik, keluar dari Islam, karena kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di channel SMTV ini hanya akan mengajarkan dan memberikan doa-doa mustajabah,
doa-doa yang hebat, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa-doa yang diajarkan oleh nenek-nenek moyang kita dahulu, yang tentunya tidak melanggar syariat agama Islam dan hanya bersumber dan berkiblat kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Tidak berkiblat kepada yang lain, apalagi benda-benda seperti raja, seperti pusaka, batu akik dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak akan diajarkan oleh channel ini, channel SMTV ini, yaitu Santri Merbabu TV. Jadi begitu saudaraku, ini kisah nyata ya, kisah nyata dari sahabat saya, saudara saya Mbak Fik, asli Jawa Timur. Beliau juga sekarang masih ada di Jakarta ya, masih ada di Jakarta. Tapi berhubung beliau tidak berkenan saya sebut nama lengkapnya, alamatnya, dan screenshot WA-nya untuk saya tampilkan di video ini, maka saya minta maaf. Tapi sekali lagi, ini kehebatan sholawat, ini benar-benar terjadi, dan ini benar-benar nyata bahwa hutangnya Mbak Fik, bahwa hutangnya teman saya itu, sahabat saya itu benar-benar lunas karena memperbanyak sholawat. Itu hanya selama 3 hari ya, hanya selama 3 hari bersolawat, dan alhamdulillah sampai sekarang malah terus bersolawat. Beliau terus bersolawat, memperbanyak solawat. Keyakinannya dengan solawat semakin kuat dan ibadahnya semakin kuat. Sebenarnya hanya sampai di sini dulu ya, sahabat-sahabat SMTV semuanya. Maaf sekali apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati saudara-saudara semuanya. Tentunya cerita ini bukan hanya untuk ria, untuk pamer atau apa ya, tapi jadikanlah kisah nyata dari sahabat saya Mbak Fik ini sebagai motivasi kepada Anda semuanya untuk tetap selalu dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak sholawat, bertawasul kepada Rasulullah, dan hanya mengharapkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah kalau dalam hati kita tanam rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah, kepada agama ini, khususnya agama Islam, insya Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kun fayakun, kata Allah, berkehendak sesuatu maka terjadilah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.